Shalom Ibu Bapak, Oma Opa, PKLU, GPIB. Salam jumpa lagi dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama dengan saya Weni Pesak Wowor, anggota PKLU GPIB Jemaat Yahya di Jakarta Barat. Sebelum kita mulai, mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, Opa-opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan dengan panduan SBU, mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang kekal, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kau sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang kuat, sehat, segar. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mau menuntun kami, memberikan pengertian yang benar, agar kami paham akan rencana dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, Oma Opa, PKLU, GPIB, sehingga kami tetap terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan, dan kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Rabu 11 Desember 2024, kita akan membaca Alkitab dari surat pertama Yohanes pasal yang keempat ayat ke-13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungannya melalui SBU saya akan bacakan. Hari ini di bawah judul Tinggal di dalam Allah. Ayat penekanannya adalah ayat 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Selamat pagi GPIB. Pagi ini kita kembali melanjutkan perenungan kita terhadap surat 1 Yohanes 4 melalui perikop
pagi ini yang dilatar belakangi pergumulan komunitas Kristen masa lampau yang menjadi pembaca surat 1 Yohanes mengenai pengajaran sesat dan kehidupan seorang Kristen. Penulis 1 Yohanes menegaskan agar pembacanya senantiasa tahu dan menyadari bahwa hidup mereka sebagai seorang Kristen adalah berada dalam skema atau kerangka tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Apa maksud skema tersebut? Tinggal di dalam Allah adalah tentang menyandarkan hidup seutuhnya kepada Allah. Menyandarkan hidup kepada Allah itu berarti percaya dan yakin bahwa hidup ini berjalan atas pemeliharaan Allah, sehingga tak mudah digoyahkan, dicerai-beraikan, apalagi dihancurkan, sekalipun oleh pengajaran-pengajaran sesat dalam berbagai bentuk dan rupanya. Tinggal di dalam Allah juga menyiratkan bagaimana setiap orang Kristen hidup beriman dan berpengharapan hanya kepada Allah. Di sisi yang lain, pernyataan Allah di dalam kita berbicara tentang hidup yang dituntun dan dipimpin oleh kasih Allah. Allah oleh kasih-Nya senantiasa bersama dan menyertai setiap orang yang percaya. Karena itu, seharusnya tidak ada lagi yang namanya keputusasaan, kesia-siaan, merasa diri tidak berarti, dan hal-hal serupa lainnya. Apalagi jika hal-hal itu disebabkan oleh karena pengajaran sesat yang telah diterima. Sederhananya, penulis ingin berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pesan penulis di atas masih relevan untuk kita masa kini. Karenanya, mari kita renungkan, sudahkah kita tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam hidup kita? Allah itu setia, karena itu kita dipanggil untuk setia kepadanya. Amin. Begitulah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang setia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam kami bertutur kata, berpikir, bertindak, berlaku, baik di rumah, di lingkungan kami, di gereja maupun di masyarakat luas. Karena Engkau adalah juru selamat kami.
Engkau Allah yang setia, biarlah kami juga setia untuk menaati Engkau dan hidup di dalam Engkau. Karena Engkau ingin, Engkau juga hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau yang mengendalikan dan menuntun kehidupan kami untuk tetap setia, berperilaku seperti atau menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat supaya pemerintahan yang ada boleh tetap melaksanakan apa yang sudah diprogramkan, hal-hal yang baik yang dirancangkan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Kau juga berkati majelis sinode, Tuhan berikan hikmat untuk memimpin jemaat yang sekian banyak. Begitu juga Dewan PKLU yang ada di dalamnya. Melaluinya kami anggota PKLU di seluruh jajaran GPIB, biar boleh merasakan kasih sayang Tuhan lewat program-program yang tersedia. Agar melalui persekutuan pelayanan yang ada di jemaat-jemaat kami masing-masing, kami juga tetap boleh bersaksi. Sekalipun kami sudah lansia, tetapi semangat karena kekuatan daripada Roh Kudus-Mu terus memimpin kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap segar dan hijau, yang selalu semangat untuk hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Kau juga tolong oma-opa yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sama seperti Tuhan menyertai kami yang sehat. Bahkan Tuhan menyertai dan melindungi mereka melalui orang-orang sekitar, melalui perawatan-perawatan yang diterimanya. Mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan mereka, kuat-kuatkan mereka, juga orang-orang yang mendampingi, agar cinta kasih terhadap Tuhan mereka tetap boleh nyatakan. Syukur mereka boleh sampaikan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berhenti menyertai kami dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, selebihnya ampunkan dosa dan kesalahan kami, dan inilah doa kami. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Om Opa, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.